Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, Pak, saya akan bahas tentang video saya yang terakhir yang kandang katanya pengap ya. Kata saya pengap dan jadi saya buka tirainya. Dan ada salah satu komentar dari subscriber atau viewer saya yang mengatakan asal pemanasnya panas nggak masalah kalau misalnya, kan saya sebutkan juga di sana ada uap. Jadi uapnya itu perlu saya buang ya, supaya udaranya berganti. Jadi dia bilang asal pemanasnya itu cukup, maka nggak akan terjadi uap. Nah, jadi begini Pak, ya, ada benarnya, ada salahnya juga kalau menurut saya. Apalagi dia menganalogikan misalnya di dalam sebuah mobil Honda Jazz, kalau misalnya di luar dingin, di malam di dalamnya dihidupkan penghangat, maka nggak akan terjadi yang namanya penguapan. Ya, jadi di sini Pak bedanya Pak. Kalau yang di dalam mobil Honda Jazz yang seperti Anda analogikan, ya misalnya, itu kan di dalam Honda Jazz itu nggak ada gas amoniak yang berasal dari kotoran ayam. Nah, jadi sangat berbeda situasinya Pak. Kalau di kandang ayam, kita perlu melakukan pergantian udara. Ini menurut saya Pak, nggak harus bisa dibenarkan juga. Tapi kalau menurut saya, ini benar. Karena kenapa? Saya sudah menerapkan sistem ini selama saya ini mungkin beternak sudah 5 tahunan Pak. Ya, alhamdulillah saya hanya rugi sekali ya karena snot. Nah, kenapa kok dibuka Bang tirai pada kandang saya itu? Dan katanya kalau ayam berlarian itu katanya kalau ayam kena angin sedikit itu bisa nggak rata di akhir panen. Selama saya amati, rata-rata ayam yang saya panen itu hampir 80% rata setiap panennya, Pak. Ya. Jadi di sini kita lihat mungkin secara teori Anda benar, tapi pada prakteknya kami sudah mempraktekkan ini selama puluhan periode dan tingkat kerataan pada ayam di peternakan saya sangat tinggi gitu loh, Pak. Alhamdulillah. Mungkin karena pengaruh faktor bibit dan sebagainya ya. Jadi Pak, kalau brooding pengap itu perlu dibuka. Kalau di tempat saya daerah panas seperti ini. Kalau nggak dibuka, ayam bisa sakit, bahkan ayam bisa mati Pak. Karena kita harus membuang gas amoniak. Setahu saya gas amoniak itu kalau dipanaskan itu malah tambah parah Pak ya, bisa menyebabkan keracunan bagi ayam broiler. Beda kalau pengapnya itu karena nggak ada udara atau uap air biasa mungkin. Saya rasa kalau tertutup pun masih beruap Pak. Saya rasa masih beruap karena secara logikanya uapnya itu lari kemana gitu loh. Pasti akan menempel di sekitar situ saja. Atau mungkin dia menjadi partikel yang lebih kecil, nanti kalau misalnya pemanasnya mati, uapnya akan kembali lagi. Jadi perlu dibuka tirai itu. Nah, masalah amoniak Pak. Kalau amoniak itu kan alat ukurnya mahal. Kalau kami di kandang close house ini Pak, nggak sanggup lah beli. Ketika saya cek harganya 3 juta sampai 4 juta. Apalagi kami hanya kandang open house. Tapi ketika saya tanya teman saya yang punya close house, dia bilang kadar amoniak yang aman itu berapa? Malah teman saya ini yang jawab 10. Kalau 6 ppm, kalau amoniak sudah 6 ppm, itu malah mata ayam itu udah berair, udah merah, iritasi lah ibaratnya. Tapi kami sebagai pemegang kandang open house ini, ukuran dari ppm amoniak itu hanya hidung dan kulit. Ketika kami ngijak brooding kami itu, tempat brooder kami itu, kalau sudah terasa kayak ada yang membelai-belai di kaki, panas atau bau, itu pasti kami sudah buka.
Jadi seperti itu Pak permasalahannya. Nggak harus sama cara beternaknya, yang penting hasilnya. Nah, ada juga yang bahas kayak gini, saya nggak mau lagi kandang open house, rugi kata dia, rugi. Kami selain belum ada modal Pak, ya juga kalaupun ada modal, PT di tempat kami bergabung itu pasti keteteran masalah panen. Sedangkan ayam saya 7.000 ekor ini saja agak lama dipanen. Gimana kalau saya close dengan kapasitas misalnya 30.000 ekor? Kalau saya ada modal ya, kalau saya ada modal, tentu akan tambah lama lagi panennya. Atau kami pindah PT gitu, baru bisa ke handle gitu. Tapi karena kami sudah nyaman di PT yang ini, ya sudah jalani saja. Selain modalnya lebih murah, dia open house masih terima. Jadi nggak harus disamakan. Saya begini, Anda begitu. Berulang kali saya bilang, cara beternak di tiap kandang itu berbeda. Bahkan, satu lagi, bapaknya tanya, pernah nggak Bang pakai sekam yang sudah di recycle gitu loh kan? Di recycle. Saya belum pernah pakai sekam recycle karena sekam di sini juga melimpah juga, jadi buat apa di recycle? Mungkin di daerah lain yang sekamnya sedikit bisa menggunakan sekam recycle. Jadi saya nggak tahu gimana rasanya pakai sekam recycle. Tanpa pakai sekam pun kita masih bisa peternak, seperti yang diperlihatkan oleh saudara kita yang di Kalimantan. Dia peternak juga, dia malah pakai kardus, hanya pakai kardus dan panennya bagus gitu loh. Ya, jadi nggak harus disamakan cara beternaknya. Dan tolong dibedakan masalah uap air biasa dan uap, atau bukan uap lah tepatnya, gas Pak. Di dalam kandang ayam itu bukan uap, tapi karena saya ini orang awam, saya sebutnya saja uap amoniak, gas amoniak lah. Ya, jadi itu nggak bisa sekedar dikeringkan dengan pemanas. Kita harus buka tirai dan buang udara berganti. Makanya di sini selalu saya tekankan, sangat penting dalam beternak ayam broiler ini, masalah sirkulasi udara harus lancar. Prinsipnya begini, lebih baik ayam kedinginan sedikit kalau di open house ya, nggak tahu kalau di kandang close house. Lebih baik ayam itu dingin atau mati dingin lah daripada mati sakit. Karena kenapa? Kalau dia mati sakit, tentu dia akan menjadi karir pembawa penyakit. Walaupun dia sudah mati, mungkin dia sudah bekas tempat minum dia tadi diminum oleh ayam lain, ya, diminum oleh ayam lain, pindah penyakitnya. Jadi kalau cuma sekedar dingin, kalau dia yang mati, satu itu aja mati. Tapi kalau penyakit itu bakal berlanjut gitu loh Pak. Nah, makanya saya di peternakan ayam broiler saya ini kandang open house, kalau saya rasa sudah agak bau, bukan pemanas yang saya kencangin Pak. Bukan pemanas, tirai saya buka supaya udara itu berganti udara baru, ayam nyaman. Iya, ayamnya berlarian. Kalau kami peternak open house ini, saya anggap ayam berlarian itu memang senang dia ayam berlarian karena udaranya bertukar. Nggak tahu kalau beternak di tempat Bapak yang close house mungkin ya, ayamnya sama sekali nggak boleh kena angin, hanya boleh angin yang ada di dalam kandang. Nah, mungkin cara ternak kita berbeda. Tapi alhamdulillah dengan cara ternak yang sama selama 5 tahun, mudah-mudahan bukan bagian dari kesombongan, saya hanya rugi 1 kali gitu. Dengan IP rata-rata, ketika saya rata-ratakan, kebanyakan itu 400 Pak, 400 IP saya. Ada beberapa yang 300 tapi nggak ada yang di bawah. Ada yang di bawah. Rata-rata kebanyakan 400 dan 380 di kandang open house saya yang sekarang. Termasuk yang di Mandiri dulu di samping rumah saya 1000 ekor. Ya Pak ya. Jadi itu penjelasan sederhana saya tentang masalah kandang yang pengap. Kalau untuk kandang open house silakan dibuka saja tiranya. Kalau mau diturutkan silakan. Kalau ada cara yang lebih baik, coba pakai cara Anda dulu, karena kita nggak bisa menyamakan setiap peternakan ini manajemennya sama.
Itu dulu dari saya, dari channel Beternak Ayam Broiler. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat, sangat berguna untuk kandang open house Anda. Kalau kandang close house ada juga yang pakai, tapi kalau menurut saya itu kurang maksimal. Karena saya cuma melakukan uji coba di kandang open house saya dan sekarang pun saya masih pakai. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.